Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu mengubah hidup kami. Urapi kami semua, berkati kami semua. Dan melalui firman-Mu hari ini kami diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mengalami berkat Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga kami, dan semua orang percaya melalui firman Tuhan hari ini. Biar kami Bapa mengalami mujizat, kami mengalami kehidupan yang benar, dan kami boleh mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Cara Hidup Orang Percaya atau Cara Hidup Orang Kristen. Kita buka bersama-sama dari Alkitab kita, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Kalau di slide saya pakai versi IBIS atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Ayat 17, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, pagi hari ini, kalau di dalam terjemahan Alkitab yang biasa kita pakai, itu dia menggunakan, dikatakan di ayat 15, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ini penting sekali buat kita hari ini. Kita mau belajar, ada dua hal penting yang akan kita pelajari hari ini. Cara hidup orang percaya atau cara hidup orang Kristen. Yang pertama, kita lihat dikatakan, jangan hidup seperti orang bodoh. Efesus 5 ayat 15. Dalam kitab IBIS dikatakan, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh, hiduplah seperti orang bijak. Kalau di Alkitab yang kita pegang, hiduplah seperti orang arif, orang bijak. Ini penting. Nah, saya mencatat orang-orang bodoh menurut Alkitab. Yang pertama, orang bodoh yang hidupnya mengandalkan kekayaan, ya. Jadi orang dikatakan bodoh kalau orang itu hidupnya hanya mau mengandalkan kekayaan atau harta. Lukas 12 ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ini bisa dikatakan orang bodoh bukan karena tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, atau tidak tahu berkomunikasi. Tapi kita bisa dikatakan orang bodoh kalau kita ini hidupnya hanya mengandalkan harta, uang, kekayaan. Semua itu kita butuhkan, tapi Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Yang setuju katakan amin sama-sama, angkat jempol. Amin. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Harta kekayaan itu Tuhan yang tambahkan. Bagi orang-orang bijak atau orang-orang arif, harta kekayaan dan semua yang Tuhan curahkan dari hasil pekerjaan kita itu adalah berkat Tuhan. Nah, orang bisa dikatakan orang Kristen atau orang yang disebut orang percaya dikatakan orang bodoh kalau orang itu hanya mau mengandalkan
harta atau kekayaannya. Ada amin? Ini penting. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi orang bodoh yang di Alkitab, yang dimaksud di Alkitab adalah orang yang hidupnya hanya mengandalkan kekayaan atau harta. Itu disebut orang bodoh. Yang kedua, orang-orang bodoh menurut Alkitab yang kedua, kita lihat orang bodoh itu adalah orang yang cepat naik darah atau pemarah. Di dalam Amsal 14 ayat 17 dan 29 dikatakan, Amsal 14 ayat 17 dan 29 dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi yang kedua, yang disebut orang bodoh itu adalah orang yang cepat naik darah atau pemarah. Boleh nggak pertanyaannya kita marah? Nggak salah kalau kita marahin anak kita yang nakal dengan tujuan supaya mereka berubah. Tapi kalau namanya pemarah yang nggak bisa menguasai diri, yang meledak-ledak, maki-maki orang ya, dan juga ngata-ngatain orang yang tidak benar. Nah, ini disebut orang bodoh. Jadi hari ini kita belajar, jangan sampai kita ada di kategori orang bodoh. Nah, cara hidup kita ini harus menjadi orang yang bijak, bukan orang yang bodoh. Orang yang bijak, orang yang arif, orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang hidup dengan penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apapun juga yang kita hadapi hari ini, baik urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan pelayanan, kita mau belajar menjadi orang-orang arif atau orang bijaksana. Yang setuju katakan amin sama-sama, angkat jempol. Haleluya. Amin ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang bodoh, yang cepat naik darah, ya cepat naik pitam, atau pemarah, meledak-ledak, meletup-letup ya. Tapi kita mau berubah ya. Saya ingat, saya sebelum bertobat juga ada di kategori ini. Saya tidak bisa lihat kalau adik-adik saya itu buat kesalahan. Saya langsung marah, saya kesal, saya tendang-tendangin. Dan saya pukul mereka. Tapi puji Tuhan hari ini, Tuhan sudah ubah kehidupan saya. Sekarang kalau orang pukul malah saya menyerah. Ya, gak mau balas. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya udah diubahkan oleh Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat, seluruh keluarga saya, dan juga seluruh orang-orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua menjadi orang-orang yang berubah. Ya, kemarin ada satu postingan dari Sulawesi Utara. Ada satu orang yang masuk sekolah polisi. Kemudian saya lihat videonya. Mereka mendapatkan pengumuman dan anaknya dinyatakan lulus walaupun ranking terakhir. Dan namanya senang, anak jadi seorang polisi. Kemudian mereka membuat ucapan syukur. Ya, buat doa syukur. Dan singkat cerita, tiba-tiba ada datang lagi surat. Dan dikasih tahu bahwa nomor anaknya sudah hilang. Artinya alias dinyatakan tidak lulus. Wow! Ya, secara manusia mungkin mereka harus marah. Secara manusia mereka kesal. Tapi saya juga lihat, karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Jadi walaupun memang masuk postingan, ya, tapi saya melihat mereka tidak sampai maki-maki. Mereka tidak sampai kesal dan mencak-mencak. Dan saya yakin dan percaya
pasti nanti ada jalan keluar. Kalaupun saudara seiman kita itu tidak diterima di kepolisian, saya yakin dan percaya Tuhan pasti berikan masa depan yang penuh harapan. Ada amin? Ya, masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar, jangan kita menjadi seorang pemarah. Jangan kita menjadi seorang yang meledak-ledak. Apapun kondisi keadaan bangsa kita hari ini, apapun kondisi keadaan ekonomi kita hari ini, kita mau belajar sabar dan kita belajar mendoakan. Yang setuju katakan amin sama-sama, angkat jempol dengan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang-orang bodoh menurut Alkitab. Yang ketiga, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Di ayat yang sudah kita baca dari Efesus 5 ayat 15-17. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan, itu disebut orang bodoh. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Inilah tiap hari kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa memahami, mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita nggak pernah saat teduh, kalau kita nggak pernah doa, kalau kita nggak pernah menyembah Tuhan dengan baik, kalau kita nggak membaca Alkitab dengan baik, tersusun rapi, dan kita bisa merenungkannya siang dan malam. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan waktu kita dengan setia belajar firman Tuhan. Karena itu saya dorong sekali lagi seluruh jemaat, seluruh keluarga saya, seluruh orang percaya. Mari kita baca Alkitab ini dengan setia. Mari kita renungkan, karena disitulah ada banyak kehendak Tuhan. Misalnya bagi yang berbisnis, kan kehendak Tuhan untuk kita berbisnis supaya kita bisnis dengan jujur. Ada amin? Kalau kita saat ini melayani, Tuhan kan mau kita melayani dengan segenap hati, segenap pikiran, setulus hidup kita. Nah, itu kehendak-kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang lain. Kemarin hari Jumat saya sangat diberkati dengan satu kesaksian dari Ibu Sri sekeluarga. Dikatakan, kalau waktu pandemi awal, mereka kadang-kadang dapat berkat, ya, dapat sembako. Tapi di pandemi saat ini, justru mereka sedang belajar sesuatu yang luar biasa. Mereka bukan orang kaya, hidup mereka juga Tuhan cukupkan. Hidup mereka juga bukan berkelebihan, tapi ada sesuatu yang mereka kerjakan. Tertarik kemarin saya bilang dalam hati saya, luar biasa ya. Kenapa? Dalam keadaan kesederhanaan mereka, kalau mereka ke warung, saya ingat kemarin kesaksiannya, kalau ada mau beli susu, ada beli 2, 1 buat keluarganya, dan 1 dititipkan buat mereka yang isolasi mandiri, walaupun cuma digantung di pagar. Dari sesuatu yang baik. Dan jemaat yang lain juga perlu meniru. Kita semua, saya juga, kita perlu meniru untuk saling menolong, untuk saling memberkati. Ya, kita nggak usah melihat latar belakang, agama apa, kepercayaan apa. Kita mau belajar menjadi saksi Kristus. Kita mau belajar menjadi orang-orang percaya yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar. Kita tidak mau menjadi orang bodoh, tapi kita menjadi orang arif, orang yang bijaksana, orang yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat, orang-orang bodoh menurut Alkitab. Keempat, orang bodoh di sini adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Matius 7, 24, 27 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu yang disebut orang bodoh. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu, ada banyak sekali perintah-perintah yang ada di Alkitab yang perlu kita lakukan. Kalau hari ini ada bagian-bagian yang kita belum lakukan, mari kita lakukan dengan taat dan setia. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita mendoakan orang-orang yang melukai hati kita. Kita memberi bagian yang terbaik yang menjadi milik Tuhan. Kita lakukan semua dengan setia. Dan lihat, pasti Tuhan akan membalas. Pasti Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita boleh belajar sesuatu. Kalau kita tidak mau disebut orang bodoh, mari kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Nah, kalau kita nggak mau berdoa, berarti kita nggak melakukan perintah Tuhan. Jadi kita mulai lakukan perintah Tuhan itu. Mari kita, walaupun dalam kesederhanaan kita mungkin berdoanya, walaupun tidak panjang, tidak membutuhkan waktu yang begitu panjang, tapi kita mau belajar sesuatu. Alkitab juga mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang mengajar kita, ya, yang mengubah sikap hati kita, yang mengubah cara berpikir kita. Nah, kalau kita nggak mau baca Alkitab, berarti kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, waktu kita mendapatkan setiap perintah-perintah Tuhan, mari kita berusaha. Kita mencoba di hadapan Tuhan, benar-benar supaya ada kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Ini penting. Kalau ada orang yang kita lihat mau tersesat, masa depannya suram, masa depannya sepertinya tidak ada pengharapan untuk masuk surga, bagian kita lah untuk menceritakan siapa Yesus, untuk mengajak mereka supaya cinta Tuhan. Jadi ini yang penting buat kita. Kalau kita tidak mau disebut orang bodoh, mari kita lakukan setiap bagian demi bagian firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita mulai setia, rajin baca firman Tuhan, itu secara otomatis Roh Kudus akan menolong kita. Dan pasti kita akan melakukan perlahan-lahan setiap firman Tuhan. Tidak semua juga firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu langsung kita bisa lakukan sekaligus. Tidak bisa. Tapi ini proses terus. Nah, proses ini itu tergantung seberapa jauh kita memahami dan mau mengandalkan Tuhan lewat membaca merenungkan firman Tuhan ini. Jadi saya dorong, walaupun Bapak Ibu mungkin sibuk, usaha, bisnis, apapun juga, urus keluarga, begitu sibuknya, saya mau dorong untuk kita terus belajar membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang setuju dengan saya katakan amin, angkat jempol. Haleluya. Amin, amin. Yang kelima, orang-orang yang bodoh menurut Alkitab. Yang kelima dikatakan orang yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai 13 dikatakan orang yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga kategori orang bodoh. Jadi ini penting sekali kalau kita baca dari Matius 25 bagaimana persiapan kita. Bagaimana ada satu kebenaran tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Bapak Ibu, walaupun kita saat ini sedang menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus persiapkan yang terbaik untuk kedatangan Tuhan, untuk menjemput kita. Jangan sampai kita punya pemikiran begini, oh dari dulu banyak hamba-hamba Tuhan berkata tentang kedatangan Tuhan, tapi Tuhan kok nggak datang-datang. Hari ini saya mau beritahukan, kedatangan Tuhan itu kapanpun terjadi. Tapi Bapak Ibu, kita tidak tahu hidup kita
Ya, ada orang sehat aja tiba-tiba udah dipanggil Tuhan meninggal. Ada orang yang sakit tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada orang yang mungkin baru ngobrol atau cerita-cerita dengan kita. Tahu-tahunya kita sudah dengar, sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada keluarga-keluarga kita. Ada banyak sekali orang-orang yang saat ini mungkin mereka tidak menanti kedatangan Tuhan dengan baik. Mari kita mulai ingatkan mereka supaya mereka mempersiapkan yang terbaik. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita harus hidup bertobat. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mulai belajar membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai yakini dan kita mulai menaruh 100% kehidupan kita dalam bimbingan Roh Kudus. Sehingga apa? Kita benar-benar siap siaga. Ingat ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang bodoh itu mengabaikan. Mereka hanya membawa pelita dan juga minyak dalam pelita itu. Tetapi 5 gadis bijaksana itu membawa pelita, kemudian membawa cadangan minyak. Minyak, banyak orang menggambarkan bahwa minyak adalah gambaran kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Hari-hari ini kita mohon Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menghibur kita. Saya kemarin cerita dengan adik saya, Ita, bahwa mereka juga sempat kena COVID. Satu keluarga ya, yang adik saya yang tadi ada di Bekasi. Secara manusia, ya, dia jujur sekali. Dia ini sudah anak Tuhan, sudah melayani Tuhan. Tapi dia katakan, saya belum minta izin ke dia, sekalian minta izin deh. Ya. Dia katakan, walaupun saya sudah Kristen, saya sudah melayani Tuhan, tapi sebelum kena COVID ini, aduh, baca firman juga malas, penyembahan doa juga malas. Tapi setelah beliau kena yang namanya COVID, disitulah dia datang menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan, mulai doa sungguh-sungguh. Nah, saya mau beritahukan, jangan sampai kalau kita kena COVID baru kita mau serius. Kita kena COVID, tidak kena COVID, kita tetap serius kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, sama-sama angkat jempol dengan saya. Amin. Ya, jadi jangan, ya, beberapa minggu lalu saya bilang jangan sampai kita cari Tuhan mesti nunggu masalah dulu baru cari Tuhan. No, justru tidak ada masalah, kita semakin sungguh-sungguh cari Tuhan, sehingga waktu masalah itu datang, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Ingat ya, waktu Ayub mengalami cobaan, tantangan, rintangan hidup, dia ini benar-benar kuat dan solid di dalam Tuhan. Sehingga apa? Benar-benar dia boleh mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Ya, Daud boleh mengalami Ayub boleh mengalami cinta Tuhan. Ayub tidak tinggalkan Tuhan, walaupun problem masalahnya besar sekali. Ya, kalau kita atau saya diperhadapkan masalah seperti Ayub, belum tentu juga kuat. Tapi karena Ayub terlatih solid, imannya besar, kepercayaannya solid, maka dia tidak mengkhianati Tuhan. Hari ini saya mau dorong, ayo kita bangun kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan datang kita malah ketinggalan. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi hari ini kita harus mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tadi sudah belajar sama-sama di hadapan Tuhan, ya, bahwa hidup kita ini, cara hidup orang percaya ini, yang pertama jangan hidup seperti orang bodoh, dan 5 poin yang saya sudah jelaskan. Yang kedua, cara hidup kita, gunakan sebaik mungkin setiap kesempatan. Jadi yang kedua, gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Nah, Efesus 5 ayat 17 dikatakan, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kesempatan apa yang harus
kita gunakan sebaik mungkin. Yang pertama, kesempatan kita ini masih hidup loh. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan tadi. Ya, kita harus selidiki apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui doa, melalui penyembahan kita. Ya, Silas dan Saulus ada dalam penjara. Mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka tidak maki-maki orang, mereka tidak marah-marahin orang yang memenjarakan mereka, tapi mereka menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Lagunya sih bukan itu mungkin, tapi minimal kita ini punya kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Mau nggak kita di masa-masa pandemi ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan? Dan kita mulai punya cara berpikir yang positif. Filipi 4 ayat 8. Semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, yang suci, yang mulia, itu yang kita pikirkan sama-sama. Mau nggak kita mikirkan di masa pandemi ini, Tuhan mengadakan banyak mujizat buat kehidupan kita. Yang setuju boleh angkat jempol, digoyang-goyang. Ada amin? Kita setuju bahwa di masa pandemi sekalipun masih ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Masih bisa makan minum kita dengan baik. Kita masih bisa memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dua hal ini. Jangan kita menjadi orang bodoh, tapi yang kedua, gunakan sebaik-baik setiap kesempatan. Ya, dan dua hal ini kalau kita lakukan dengan baik, maka hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu mau menjadi orang-orang yang memiliki cara hidup yang berbeda. Orang-orang Kristen yang memiliki cara hidup yang berbeda. Atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki cara hidup yang berbeda. Yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Hidup sesuai dengan nasihat-nasihat kebenaran Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami berterima kasih buat isi hati Tuhan yang Bapa menjelaskan dalam seluruh kehidupan kami. Kami Tuhan rindu memiliki cara hidup orang percaya yang sungguh-sungguh. Kami boleh Bapa hidup tidak seperti orang yang bodoh. Kami juga mau hidup untuk, oh Tuhan, melakukan yang terbaik, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kami mau isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ada di luar sana banyak contoh-contoh yang positif yang kami bisa lihat. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu ada banyak anak-anak-Mu yang melakukan hal-hal yang positif. Berkati mereka semua, berkati kami semua, berkati juga seluruh orang-orang percaya, supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini Tuhan kami telah diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun, menjadi kompas dalam hidup kami. Buat mereka yang sakit menjadi sembuh, mereka bergumul Tuhan, berikan Tuhan jalan keluar. Dan mereka yang saat ini berdosa, mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin sama-sama. Amin.